Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Bertemu lagi dengan saya ya di mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sudah libur ya, hampir 2 minggu ya, libur sudah hampir 2 minggu. Saya harap kita bisa kembali lagi untuk belajar. Jadi langsung saja ya, singkat saja saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ini kelas 11 ya, video untuk kelas 11, yaitu tentang penelitian sosial berbasis pemecahan konflik. Nah, kemarin kan kita sudah mengidentifikasi konflik yang mau kalian teliti kan. Nah, di bagian ini ya. Nah, ini kalian sudah mengidentifikasi unsur-unsur konflik ya. Saya cek semuanya sudah lumayan ya. Yang penting semua kolom terisi dan ya mungkin ada salah-salah sedikit, tidak masalah. Yang penting kalian punya gambaran. Masih ada beberapa yang belum mengumpulkan juga. Saya harap bisa disusul untuk bisa dikumpulkan sehingga tidak menumpuk ya, bisa segera diselesaikan sebelum saya rilis nama-namanya. Nah, video kali ini akan menjelaskan tentang kelanjutannya. Jadi setelah mengidentifikasi unsur-unsur konflik yang mau kalian teliti, seperti misalnya konflik di kelas X gitu ya, konflik bullying di kelas X gitu ya, misalnya itu sudah diidentifikasi unsur-unsurnya seperti isu konfliknya, pihak yang bertikai siapa saja. Nah, sudah diidentifikasi, silakan dilanjutkan. Jadi bukan mencari konflik baru ya, tapi dilanjutkan mengisi kolom berikutnya, yaitu topik penelitian. Jadi kalian ini sedang melakukan penelitian ya. Jadi topik penelitiannya apa? Topik penelitian kalian. Jadi silakan dirumuskan dalam bentuk judul. Konflik antar siswa, terus konflik vertikal siswa dengan guru, konflik horizontal siswa dengan siswa, konflik horizontal anak dengan anak, konflik vertikal anak dengan orang tua, konflik horizontal pejalan kaki dengan pengendara motor, konflik vertikal band Sukatani dengan pemerintah gitu ya, misalnya, atau dengan instansi kepolisian gitu misalnya ya. Jadi topik penelitiannya itu silakan dituliskan, punya kalian itu topik penelitiannya apa. Nah, contohnya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Terus juga dikerjakan secara berkelompok ya, antara 2 orang sampai 3 orang. Nah, terus latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini cara mengerjakannya adalah menuliskan kondisi seharusnya yang bertolak belakang dengan kondisi nyatanya. Saya beri contoh ya. Saya ketik ya. Misalnya, seharusnya siswa di kelas 11 itu akur. Akur. Tapi kenyataannya siswa X dan Y berkonflik karena masalah perempuan. Nah, gitu misalnya ya. Jadi itu latar belakang masalah kenapa konflik itu terjadi gitu ya. Kenapa konflik yang mau kalian teliti itu terjadi. Nah, silakan disesuaikan. Nah, rumusan masalah itu adalah kata tanya bagaimana ditambah topik penelitian, bagaimana konflik horizontal antara siswa X dan Y di kelas Z gitu ya misalnya ya. Nah, itu rumusan masalah, tanda tanya. Nah, cuman kalian mengerjakannya kata tambahnya dihapus. Nah, jadinya begini. Nah, jadi menulis rumusan masalah itu kata tanya bagaimana ditambah topik konfliknya. Jadi misalnya topik konfliknya ini ya. Nah, begitu ya. Jadi rumusan masalah ada bagaimana, topik konflik, ditambah lagi tanda tanya. Jadi rumusan masalah itu selalu berbentuk pertanyaan. Oke.
Nah, tujuan penelitian itu adalah pecahan dari rumusan masalah. Jadi tujuan-tujuan kecil untuk bisa mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Misalnya nih, rumusan masalah kan bagaimana konflik horizontal antara siswa X dan Y. Nah, tujuan penelitiannya harusnya minimal ada 3 kan. Yang pertama adalah mendefinisikan konflik horizontal gitu ya. Jadi konflik horizontal itu apa dulu gitu, dijelasin gitu. Terus yang kedua, mengidentifikasi pemicu konflik menurut sudut pandang X gitu ya. Terus mengidentifikasi pemicu konflik menurut sudut pandang Y. Baru yang keempat, menganalisis konflik horizontal antara X dan Y gitu ya misalnya ya. Jadi sederhana saja sebenarnya melakukan penelitian itu jika disederhanakan seperti ini. Jadi apa yang ada di rumusan masalah itu dijabarkan satu-satu. Di rumusan masalah kan ada kata konflik horizontal. Jadi didefinisikan dulu di tujuan penelitian yang pertama, kalian perlu mendefinisikan dulu konflik horizontal itu apa. Terus konflik horizontal kan antara siswa X dan Y. Nah, didefinisikan menurut siswa X itu konflik horizontalnya itu penyebabnya apa, pemicu konfliknya apa. Menurut Y apa? Nah, setelah kalian tahu dan menurut X dan menurut Y, kalian analisis. Nah, kalian hasil analisisnya itulah yang nanti menjadi jawaban dari rumusan masalah kalian. Begitu. Nah, manfaat penelitian itu manfaat penelitiannya apa ya kira-kira. Jadi menjadi rujukan untuk mencegah terjadinya konflik serupa gitu ya, bisa jadi manfaat lah ya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Nah, jenis penelitiannya apa? Jenis penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Nah, silakan kalian pakai wawancara atau menggunakan angket. Nah, materi penelitian dasarnya dibuka lagi kalau lupa ya. Terus teknik pengumpulan datanya apa? Kalian pakai survei, nyebar angket, atau kalian wawancara, atau kalian dokumentasi, atau kalian observasi gitu. Nah, ditulis saja di sininya ya, jenis penelitian kualitatif gitu ya. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus teknik analisis datanya adalah deskriptif gitu ya misalnya. Oke, itu saja. Jadi silakan diisi, diskusikan dengan teman sekelompoknya, dan dikumpulkan di link seperti biasanya. Itu saja penugasan hari ini yang saya rasa cukup mudah ya jika video ini disimak dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.